Halo, apa kabar? Ya, saya masih hidup dan sehat walafiat. Ya, jadi 3 jam yang lalu saya tadi mendapat vaksin COVID-19. Katanya mungkin saya orang Indonesia Amerika pertama di LA eh, yang mendapat vaksin COVID ini ya. Eh, Terus terang memang saya sedikit khawatir ya, banyak khawatir. Yang lain juga banyak yang khawatir, semua berdoa untuk saya. Ya, tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Jadi saya mau ceritakan tentang prosedur yang saya alami hari ini. Apa yang terjadi ya. Jadi tadi saya datang jam 10.30 ke sana. Karena saya lapar, saya tahu bahwa akan diambil darah. Biasanya kalau orang ambil darah, saya biasanya di eksperimen di mana kita tidak boleh makan. Karena akan diperiksa gula darahnya atau kolesterol. Jadi nanti tidak akurat. Tapi saya saking saya tahan-tahan lapar, saya tanya, boleh ndak makan? Boleh katanya. Nah, saya kaget, hah? Boleh ya? Aduh, langsung saya beli donat dengan kopi. Saya makan 3 donat dengan kopi tadi pagi jam 10.30. Kemudian saya masuk ke situ. Pertama-tama saya harapkan banyak orang duduk. Ternyata tidak ada orang, cuma saya sendiri. Jadi kesimpulan saya tidak banyak orang yang mau untuk ikut eksperimen ini. Jadi saya tanya, yang lain di mana? Oh, ada beberapa orang katanya dalam ruangan. Tapi menurut saya tadi ini kayaknya orang banyak yang tidak ikut ya. Mungkin takut ya gitu. Jadi pertama-tama dia kasihkan saya form ini. Form ini yang pertama dibilang California Experimental Subject Bills of Right ya. Jadi basically ini menjelaskan kita punya hak ya untuk dijelaskan apa yang akan dilakukan pada kita. Jadi kita akan bertanya sebanyak mungkin. Jadi tentu waktu orang itu datang langsung saya tanya ya. Pertama-tama ini seperti titipannya Bu Densi, gua akan ditanami chips dak ya, karena kita paling takut tuh orang Kristen. Nanti ditanami chip di tangannya, nanti di dahinya, nanti kayak seperti katanya antichrist, jadi ada tanda 666, nanti kita masuk neraka, ndak bisa ini ya, masuk surga karena ada tanda chipsnya. Ternyata ndak ada chips. Jadi at least di vaksin ini kemarin tidak ada chips. Saya tidak dapat apa-apa, saya tidak lihat chips ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, gua tanya, jadi ini vaksin apa yang dimasukin di tubuh kita? Ternyata hari ini itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan saya dapat placebo, jadi itu NaCl, jadi cuma air garam yang disuntikan, atau real vaksin. Jadi 50-50. Dia tidak tahu, saya juga tidak tahu. Ya, saya sampai sekarang tidak tahu saya dapat vaksin apa saya dapat sodium klorid. Saya tidak tahu saya dapat air garam. Ya, kita tidak tahu, ya. Terus kemudian saya tanya juga, ini vaksinnya kayak apa? Jadi ada dua periode. Hari ini dan 20 hari kemudian saya akan disuntik yang kedua kalinya. Jadi kalau hari ini saya disuntik vaksin betulan, 20 hari kemudian akan disuntik vaksin betulan. Tapi kalau air garam, 20 hari kemudian juga air garam, gitu ya. Jadi harus sama, ya. Kemudian akan di follow up tuh. Jadi ini ada daftarnya, Saya akan di follow up setelah vaksin kedua 20 hari, kemudian 1 bulan kemudian, kemudian 6 bulan kemudian, kemudian 12 bulan kemudian atau 1 tahun, kemudian 2 tahun kemudian. Jadi ada 6 kali visit ya, ada 6 kali visit. Jadi yang pertama visit tadi itu saya diambil darah. Nah, saya tanya, ini darah ini yang akan dicek apanya? Apakah HIV atau hepatitis atau gula darah, kolesterol? Tidak semuanya katanya. Yang dicek hanyalah antibodi kita. Oh, antibodi yang melawan COVID-19 ya. Nah, itu. Nah, kemudian saya tanya-tanya. Jadi setelah itu ada yang datang, setelah saya menandatangani ini, kemudian masuklah orang yang kedua ngambil darah saya. Setelah ambil darah di sini, kemudian orang ketiga datang memeriksa hidung, dalam hidung,
mata, telinga, mulut, ya. Ada ini, terus periksa ini ada bengkak enggak, ada ini perutnya diperiksa, ada ini, dadanya, paru-parunya oke atau enggak gitu loh. Ya, sudah tuh dia kasih tahu. Diam-diam. Ini diam-diam ya. Ternyata apa perbedaan antara placebo dengan vaksin? Placebo karena air garam jadi warnanya lebih bening. Jadi lu lihat kalau jarumnya tuh airnya tuh bening, itu placebo. Nah, kalau keruh itu vaksin. Dan ternyata vaksin ini dibekukan. Jadi waktu dari pemeriksaan saya punya ini mulut apa semua, sampai vaksinnya itu saya disuruh tunggu 30 menit. Saya heran, kenapa disuruh tunggu 30 menit? Kalau setelah divaksin baru tunggu 30 menit, ya udah ngerti. Karena mau lihat side effect-nya kan. Tapi ini sebelumnya harus tunggu 30 menit. Ternyata supaya itu meleleh, itu apa? Mencair gitu loh. Jadi tidak beku itunya apa? Airnya, vaksinnya gitu. Suhu temperatur ruangan gitu. Jadi ya itulah. Ya terus kemudian sampailah pada itunya momen yang ditunggu-tunggu ya. Vaksinnya nih kayak apa? Katanya bisa kemungkinan side effect apa, mulut lu lagi bengkak, gatal, badan lu bengkak, yang paling parah orang kena kejang-kejang. Wah, gue ngeri juga ini, gue kejang-kejang atau enggak nih ya. Ini gue bisa apa, ada reaksi di tubuh gue nih, gue kan udah tahu reaksinya kayak apa gitu ya. Jadi kemudian masuklah orangnya botak tinggi ya. Dia hanya bawa ini, nggak kelihatan, dia tutupin. Ada kayak apa tipis kecil persis kayak flu shot ya. Langsung dia suruh buka, gue punya tangan sini. Nih tadi langsung dia gitu. Aduh, saya sudah tunggu, sudah ini ada sakit. Ternyata cuma gitu ya, kerasa sih sakit sih, pedes sih, ada kelihatan set gitu. Sudah agak terus ini sakit, agak sakit sedikit. Terus aku rasa sedikit kaku di sini. Terus kemudian sampai kecil-kecil gini hilang. Terus pindah ke sini kanan, agak kaku di sini ya, seperti pijit hilang. Tapi hanya itu aja. Saya tidak merasa apa-apa gitu loh. Gitu. Saya tunggu-tunggu, tidak ada reaksi apa-apa. Tapi tetap saya dalam ruangan itu tunggu selama 30 menit. So far tidak apa-apa. Dan kayaknya saya malah lebih segar. Tadinya kan saya ngantuk banget. Karena tadi pagi saya bangun, kita praktis latihan yang ibu-ibu duta besar yang rencananya kita akan interview ini tanggal 28 hari Jumat ini. Kalian nonton ya. Nah, jadi tadi pagi tuh gue latihan bangun jam 4:30 gitu. Jadi waktu kesana tuh ngantuk banget. Tapi waktu setelah vaksin malah gue jadi segar gitu loh. Saya tidak ngantuk sampai sekarang. Jadi saya ini curiga, apa yang disuntikan ke saya ini? Apakah sodium klorid atau vaksin? Makanya, tapi untuk jaga imun tubuh gua, habis vaksin tadi gua langsung pergi makan 1 ekor ayam ginseng di Korea restoran. Perlu ya untuk memboost gua punya daya tahan tubuh. Jadi kalau ada ini musuh bisa berantem ya, tubuh gua bisa berantem. Ya gitu terus. Oh ya, terus ada kejutan lagi. Nah, dia kasihkan gua 1 paket nih. Jadi ini 1 paket ini ternyata ini nih. Ternyata dalamnya sini nih ada ini. Just in case. Nih, rupanya kalau gua dalam 20 hari ini atau 6 bulan ini ada simptom itu COVID. Kayak lu panas apa semua. Pertama-tama gue harus telepon dokternya. Dokternya kasihkan nomor telepon. Nama dokternya itu dokter apa sih namanya itu? Dokter apa sih namanya? Dokter Teresa ya. Gue harus telepon dia. Nanti gue swab. Gue punya itu gue punya hidung. Ini pakai ini. Swab sini. Gue patahin, masukkan di dalam cup. Terus masukkan dalam plastik. Nah, aku di ini nih. Ini ada cupnya kelihatan ya. Ada kelihatan ya, ini cupnya. Nah, nanti gue masukkan dalam kulkas. Terus gue telepon, nanti mereka datang jemput untuk dikirim ke laboratorium, dicek apa benar gue confirm gue COVID apa enggak gitu. Ya itu. Terus gue juga dikasihkan termometer untuk periksa suhu tubuh gue. Tadi diperiksa suhu tubuh gue 99,2.
Gue kaget juga, hah? Hampir 100. Memangnya kalau itu demam berapa? Nggak apa-apa, katanya masih di bawah 100. Kalau demam di atas 102 derajat Celcius ke atas, itu dianggap demam. Oh, jadi gue 99,2 masih oke, ya. Jadi kalian jangan panik. 99,5 jangan panik, masih di bawah 100, ya. Terus kemudian gue disuruh download, ya, download aplikasinya. Jadi di situ gue diajarin download untuk gue report setiap hari apa yang gue punya ini, perkembangan gue punya tubuh gitu ya, ke mereka. Itu adalah part of study. Terus ada amplop ini juga, di dalamnya mungkin itu kayak apa, kartu atau bagaimana, ini gue belum periksa nih. Dan mengejutkan, tiba-tiba dia datang kasih gue $120. Wah, lumayan dibayar $120. Ya di sini studinya gitu ya. Gue sebenarnya tuh pun tidak dibayar pun gue datang dia sukarela lah, karena gue merasa gue sungkan juga mau terima atau tidak, tapi terimalah $120 ya, lumayan gue bisa beli itu apa, chicken ginseng 5 kali ya, gue terima aja. Tapi ya jadi tiap kali datang dapatnya $120 katanya ya. Wah lumayan, oke ya, uang bensin ya, lumayan ke North Hollywood. Jadi kesimpulan saya, kalau kalian mau itu ikutlah, gak apa-apa kok. Jadi ya the worst of the worst, kamu cuma dikasih salin apa, air garam, bukan the worst ya. Yang kedua, lu dapat vaksin, dan ya kita dapat vaksin duluan ya. Kalau saya kira ketika kita dipantau kesehatan kita di monitor, kan lebih baik daripada lu dikasih vaksin aja tidak dimonitor ya. Ini dimonitor sama mereka gitu. Ya, so kesimpulan tulisan kesimpulan, tidak apa-apa ya. Jadi kalau kalian mau vaksin aja ya. Gua lupa nih nomor teleponnya nomor berapa ya tadi ya. Kita kasihkan ke gua tadi. Gua cek dulu ya. Oh, ini ada nomor teleponnya nih. Ya, ini kalau mau bikin janji nih, namanya teleponnya ya 818 558 7555. Ya udah, lu telepon sendiri, lu ngomong sendiri, lu bikin appointment sendiri ya. Bye, terima kasih untuk doanya. Saya sehat walafiat. Amin.